Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue mulai narasi gue di video kali ini dengan menyebutkan beberapa fakta yang harus kalian terima dan kita terima ya. Fakta bahwa gak ada cara instan untuk digilain sama cewek. Gak ada baju yang bikin cewek langsung tertarik dan minta dinikahin sama lo. Gak ada ya. Gak ada mantra sekali tiup yang bisa bikin cewek tergila-gila sama lo. Gak ada rayuan maut yang bisa bikin cewek langsung pengen jadi istri lo. Tapi kalau lu bisa menguasai 3 indikator yang bakal gue sampein di video kali ini, gue yang jamin bahwa lu akan menjadi pria magnetik bagi cewek-cewek cantik maupun cewek-cewek yang berkualitas. Jadi gini bro, tahun lalu gue pernah bikin video yang ngebahas tentang hypergamy. Bagi yang belum tahu silahkan cek video gue tentang kejamnya wanita saat memilih pasangan. Di video kali ini gue bakal jelasin sedikit aja tentang hypergamy. Intinya hypergamy itu simpelnya gini, kecenderungan wanita untuk memilih pasangan yang levelnya di atas dia. Hypergamy itu ya punya 3 indikator untuk menentukan level. Nah 3 indikator ini yang pengen gue bahas ke kalian di video kali ini. Jadi bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Seperti yang gue bilang tadi bahwa hypergamy itu punya 3 indikator kuat untuk menentukan level ya. Nah apa aja 3 indikator itu? Please jangan di skip. Yang pertama adalah fisik, yang kedua harta, dan yang ketiga adalah status. 3 indikator inilah yang akan menjadi magnet bagi seluruh wanita. Oke? Faktanya nih 3 indikator ini sangat-sangat bisa lu kejar atau lu raih atau lu capai. Minimal salah satunya. Tapi kalau misalkan lu ngikutin sesuai apa yang gue omongin tadi ya di intro, maka lu harus punya 3-tiganya. Menjadi pria yang magnetik banget. Dari segi fisik lu harus lebih kuat dan lebih bagus dari cewek ya. Fisik termasuk juga dari penampilan, postur tubuh dan lain sebagainya yang berhubungan tentang fisik tentunya. Ini artinya lu juga harus belajar bagaimana cara berpenampilan yang baik. Minimal banget lu olahraga lah ya, agar lu bisa ngebentuk tubuh setidaknya tegap gitu. Gak harus six pack, gak apa-apa. Ada gak cewek yang suka sama cowok yang lembek? Ada cewek yang suka tapi dia punya karya ya. Ada gak cewek yang suka sama cowok yang gak punya karya dan dari segi fisik dia biasa aja? Ada bro, tapi dia punya harta yang mampu memenuhi segala macam kebutuhan pasangannya. Terus ada nggak bro cewek yang suka sama cowok yang secara fisik dia lemah, secara harta dia juga lemah, dan dia bahkan nggak punya status maupun karya? Gue berani bilang bahwa nggak ada. Kalau misalkan ada nih ya cewek yang ngaku-ngaku dia nggak seperti yang gue omongin sekarang, dia mengaku mampu mencintai pria apa adanya tanpa ada satu pun kelebihan, gue juga nggak bilang dia bohong ya, gue cuman bilang dia hanya nggak sadar. Masing-masing dari kita punya alasan menyukai sesuatu. Alasan itu adalah kelebihan dari sesuatu itu. Intinya kalau lu nggak punya 3-tiganya ini, lu mending jadi cewek aja bro. Malu sama pria-pria yang terlahir cacat misal, mohon maaf ya. Mereka yang terlahir cacat, banyak yang berprestasi, bahkan ada kejuaraannya. Nah kalian yang masih punya tangan dan kaki yang lengkap dan kalian punya handphone yang kalian pegang setiap hari, masa iya kalian gak mau mengusahakan satu aja dari 3 indikator yang gue sebutin ini? Jangankan cewek ya, gue aja sebagai cowok males temenan sama cowok yang gak mau ngapa-ngapain. Di sini gue bilang bukan gak bisa ya, tapi gak mau. Jadi kalian jangan salah paham ya, ada pria yang mampu tapi dia nggak mau. Punya badan masih lengkap, masih sehat, tapi nggak mau belajar, sukanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, malas untuk beraktivitas ya. Biasanya teman-teman yang model kayak gini cuman jadi beban gitu. Ya gue harus sekejam ini ngomongnya, karena di zaman sekarang bro udah beda. Apapun yang kita lakukan sebagai pria, itu cewek juga bisa lakuin hal yang sama di zaman sekarang. Beda sama zaman dulu.
Lu ngerasa nggak sih makin kesini cewek itu makin mudah buat dapetin duit, cewek lebih mudah buat dapetin pekerjaan dibanding cowok. Nah, karena cewek ngerasa bisa ngelakuin apa yang cowok lakuin, itulah yang menjadi dasar banyaknya kaum ekstremis sekarang. Ditambah lagi dengan cowok-cowok yang nggak mau melakukan 3 indikator yang gue sebutin ini, parah banget. Bayangin, ada cowok yang gak punya fisik yang bagus, atau bisa dibilang dia malas untuk membentuk fisik, dia juga malas buat nyari rezeki, dia juga gak punya keahlian apa-apa. Jujur ya, buat para cewek nih, apa yang kalian harapkan dari cowok yang kayak gini? Nothing, gak ada. Stephen Hawking ya, gue kasih tahu, Stephen Hawking tuh berpuluh-puluh tahun menghabiskan hidupnya di atas kursi roda. Tapi dia punya istri yang cantik. Karena apa? Karena dia punya kecerdasan yang levelnya di atas si ceweknya. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia kita punya Gus Dur atau B.J. Habibie. Tapi kan tingkat IQ orang tuh beda-beda bang. Oke kalau gitu, berapa banyak orang yang punya wawasan yang minim tapi dia pintar cari duit? Ayo, pasti lu bisa nyari contohnya kan. Dia mampu melihat kelebihan dari dirinya ya. Ini gue gak sebutin nama artisnya ya, tapi gue yakin kalian semua tahu lah. Ada artis yang bahkan ngomong aja itu belepotan. Bukan gimmick ya, tapi emang kesehariannya kayak gitu. Tapi dari situlah dia pintar untuk menjadikan kekurangan dia sebagai suatu kelebihan. Dia sekarang jadi presenter karena dia nggak males buat ngerjain sesuatu. Dia nggak masalah diketawain karena itu bagian dari pekerjaan dia. Dan artis ini ya, dia bukan hanya belepotan kalau ngomong ya, tapi fisiknya juga lembek. Akhirnya dia punya penghasilan puluhan juta per bulan. Pertanyaan gue, ada nggak cewek yang mau dengan tingkat kecerdasan pria yang rendah? Ada, karena dia punya harta. Oke? Tapi kalau misalkan dia bukan artis ya, kecerdasannya juga nggak di atas rata-rata, dia bukan pejabat, tapi dia punya satu kelebihan, fisiknya ganteng. Contoh nih ya, gue punya kelebihan dalam hal komunikasi. Gue bisa mengatur ritme diskusi sama pasangan. Gue cuman punya kelebihan itu misal ya, kelebihan ini aja itu bisa bikin cewek tertarik sama kita. Dan apakah gue mengabaikan 2 indikator lainnya? Sama sekali enggak. Sampai sekarang gue masih dalam perjalanan menuju itu. Perlahan-lahan fisik gue perbaiki apa yang kurang. Perlahan-lahan dari segi finansial, gue coba untuk membangun peluang itu sedikit demi sedikit. Dan istri gue gak perlu nunggu gue jadi kaya. Dia setia nemenin gue karena dia tahu keseriusan gue untuk mencapai kesuksesan. Tapi kalau lu gak punya satupun dari ketiga indikator ini, maka selesai sudah. Ketika lu cuman dimanfaatkan sama cewek, cuman jadi bahan antar jemput dia, jangan salahkan mereka. Orang motor lu aja masih pakai punya orang tua, mobil lu aja masih pinjam sama orang tua. Nanti tiba-tiba lu bilang semua cewek zaman sekarang matre semua, gitu lu ngomongnya. Sorry nih ya, pecundang. Itu diksi yang pas buat lu. Sekarang kita kembali ke bahasan utama. Kalau lu punya 3 indikator ini, lu bakal jadi magnet bagi seluruh wanita cantik dengan segala macam tipe. Mau yang pakai hijab, pakai niqab, mau yang seksi, mau wanita karir segala macam, pasti bakal tertarik sama lu. Ya, ketika lu udah punya fisik yang mantap, bagus, kuat, dan tegap ya, ketika lu punya harta yang lu anggap itu adalah sebuah kesuksesan, ditambah lu punya karya yang secara tidak langsung akan memberikan status terhormat buat diri lu, wanita mana yang gak suka sama cowok yang kayak gini? Tapi itu susah dicapai bang. Iya gue tahu itu susah, tapi bukan berarti gak bisa. Pria mana yang gak mau temenan sama cowok yang kayak gitu? Pria mana yang gak mau minta nasihat sama tipe cowok yang ideal seperti ini? Ini adalah puncak dominasi pria sejati. Lu mau cari cewek yang kayak gimana ketika lu udah sampai ke alpha male tipe ini ya, lu bisa dengan mudah mendapatkannya. Wah gak boleh sombong gitu bang, gak semua bisa didapat dari harta. Bro, yang gue omongin ini adalah mateng dari segala hal. Dan gue yakin kalau kalian sudah sampai ke tahap itu, kalian gak bakal sembarangan pilih cewek.
Kalian pasti udah matang dalam kebijaksanaan dan kedewasaan. Kalian punya satu wawasan yang kalian dalami yang itu menjadi keahlian kalian. Dan kalian punya harta yang mendukung itu. Kalian punya status di masyarakat. Akhirnya kalian bisa dipercaya oleh masyarakat dengan karya-karya yang lu buat. Disinilah saatnya lu bisa memilih pasangan seperti apa yang lu mau. Dan pilihan lu gue jamin pasti bijaksana. Karena lu udah melewati berbagai macam hal dalam hidup ketika sudah sampai ke tahap alpha male yang seperti ini. Di video ini gue rada sedikit banyak ngomong ya. Karena sekali lagi kita terlambat untuk menyadari ini. Kita, bukan cuman lu, bukan cuman kalian. Gue juga butuh. Ya, kita bakal ketinggalan jauh. Lihat ke dalam diri lu bahwa lu adalah seorang pria, bukan seorang wanita. Di saat wanita-wanita punya pekerjaan yang mereka punya penghasilan puluhan juta per bulan, bahkan ada yang sampai ratusan juta per bulan, yang dari segi wawasan sebenarnya lu lebih mampu, kita lebih mampu gitu. Jangan mau kalah. Harusnya pria di atas levelnya daripada wanita. Dan tenang, ini nggak bikin cewek tersinggung. Enggak, karena insting alamiah mereka adalah mencari perlindungan dan rumah yang nyaman buat dia, yaitu adalah pria yang memang levelnya di atas mereka. Dari kecil wanita memang mendambakan sosok pria yang mampu mengayomi mereka, tapi mereka bingung faktanya sekarang kenapa banyak cowok yang lembek. Kenapa tambah banyak fucek boy yang hanya memanfaatkan duit wanita. Akhirnya mereka beranggapan bahwa mereka bisa aja seperti pria. Semakin kesini wanita semakin ngerasa bahwa mereka bisa mendominasi seperti layaknya pria. Dan gue gak menyalahkan wanita sama sekali. Itu semua terjadi karena kitanya semakin males dengan berkembangnya teknologi. Menjadi magnet bagi wanita itu adalah jaminan gue buat kalian ketika kalian udah mampu memenuhi 3 indikator yang gue sebutin tadi. Apa? Fisik, harta, dan status. Paham ya? Gue rasa ini udah panjang banget, tapi gue ngerasa puas udah menyampaikan ini. Jangan suka membatasi diri sendiri tanpa menyadari kemampuan sebenarnya. Apakah kalian lupa bahwa tujuan utama seorang pria pertama diciptakan adalah untuk menjadi pemimpin yang mendominasi? Semangat, para pejuang cinta tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.